Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah sepantasnya dan selayaknya kita sebagai hamba-Nya untuk menyampaikannya kepada Zat yang Maha Luhur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kita masih diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bisa tholabul ilmi di majlis yang insya Allah muliakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah menjadi satu amal baik yang kelak Allah akan melipat gandakan amal baik tersebut. Sebagaimana janjinya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini apa yang kita lakukan merupakan amal baik yang kelak pahalanya akan Allah lipat gandakan. Lantas salawat beserta salam, rahmat beriring salam, rahmat yang seperti hujan, semoga terlimpah curah selalu kepada singanya padang pasir, kuduahnya umat Islam, uswahnya kaum muslimin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembangun umat minal masyriq ilal maghrib, umat yang asalnya biadab jadi beradab, umat yang asalnya gelap dengan kekufuran menjadi terang benderang dengan nuril Islam yang dibawa olehnya. Mudah-mudahan rahmat serta keselamatan itu mengalir pula kepada para sahabat, kerabat, hatta kepada kita, umatnya yang insya Allah patuh dan taat hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul udma darinya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan satu tema ceramah, yaitu keutamaan sholat. Kita sebagai umat Islam, umat yang menjustifikasi sebagai umat yang beriman, tentu kita selalu melaksanakan sholat. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa itu sebetulnya fungsi sholat. Kalau melihat dari sisi etimologi bahwa sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya adalah doa. Tetapi para ulama fikih mendefinisikan sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang mana ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Itu adalah sholat. Tetapi pada kesempatan hari ini Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana sebetulnya keutamaan sholat itu. Keutamaan sholat yang luar biasa adalah perbuatan yang di yaumil akhir nanti akan dihisab pertama kali. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bahwa kita di dunia ini berbuat apapun kita lakukan. Kita ada berbuat zakat, kita sholat,
kita haji, kita sedekah. Tetapi di yaumil akhir nanti, yang pertama kali akan dilakukan hisabnya adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi sholatuhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal perbuatan seorang hamba yang akan pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti adalah perbuatan sholat. Idza soluhat sholatahu, jika amal perbuatan sholatnya baik, soluhat sairu amali kullih, maka perbuatan amal yang lain itu akan baik. Patokannya adalah sholat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebetulnya konsep sholat itu yang baik adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjaga umatnya dari berbuat fahsya, berbuat kejahatan dan berbuat kemunkaran. Ini adalah yang luar biasa. Maka punya korelasi antara tadi, bahwa ketika sholat, amal sholatnya baik, maka amal perbuatannya tidak dihisab lagi, karena pasti akan baik. Karena tadi, ketika sholatnya baik, maka tadi dia tidak akan pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Masyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Ini adalah yang luar biasa. Ketika kita melaksanakan sholat, yang berikutnya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sholat itu akan mengangkat derajat orang yang melakukan sholat itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Fatimah, ya Rasulullah, kata Fatimah, akhbirni bi'amalin astaqimu alaihi wa amaluh. Kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa istiqomah dan mampu melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bis sujud. Engkau harus melakukan sujud. Salat katanya. Kita harus salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Ketika engkau salat, ketika engkau sujud, sekali saja Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan darimu. Darajah wa hadda biha anka khati'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Maka ketika kita sholat, Allah akan mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita.